Welcome to Sami'un News Indonesia. Pemerintahan kita ini gawat, makin lama terjadi begini, bagaimana pemerintahan Indonesia ini nggak ada pemerintahan sekarang, Pak? Tidak ada. Nah, jarang orang yang memperhatikan ketika Presiden Jokowi menerima Perdana Menteri Australia, menerima Menlu John Key Amerika, itu ada nggak beres, Pak? Ada yang tidak beres. Ada nggak beres. Ada sesuatu di pertemuan dari awal itu. Bukan. Yang dampingi Presiden Jokowi adalah seorang dirjen. Di mana-mana nggak pernah terjadi, ya. Dari segi diplomatik itu aneh bin ajaib. Mestinya wakil Menlu yang dampingi Dino Patijalal. Kenapa? Wakil Menlu itu bukan anggota kabinet. Wakil Menlu adalah pejabat tertinggi di sebuah pemerintahan di bawah menteri. Tapi jelas Wamen itu bukan anggota kabinet. Ketentuan peraturannya begitu. Mestinya Dino. Itu aneh bin ajaib. Nah, terus kita lihat gitu ya. Lihat, misalnya seorang Puan Maharani. Dia sudah umumkan bahwa Sri Mulyani, Budi Gunawan, ada 5 atau 6 disebut. Ada siapa lagi tuh ya? Itu pasti masuk kabinet. Kok begitu sih? Bukan presiden yang umumkan, ya. Nah, sekarang apa yang terjadi? Beberapa nama yang diumumkan oleh Puan kepada pers itu dicekal oleh KPK. Sri Mulyani misalnya. Sri Mulyani itu diperlukan jadi Menteri Keuangan. Yang hari ini dipanggil oleh Jokowi itu dalam kalau tergesa-gesa kan, itu pasti semua jadi menteri hari ini. Misalnya Bambang Brojonegoro itu kemungkinan besar menggantikan posisi Sri Mulyani, ya. Terus kan karena Sri Mulyani terkait Bank Senturi, saya bingung ini kebobolan. Bagaimana dengan Hendro Priyono, ya, yang sangat berperanan di sana. Dari segi intelijen kebobolan. Kenapa kebobolan? PDIP itu paling keras menghantam kasus Bank Senturi. Sri Mulyani dan Budiono itu paling banyak disebut namanya, gitu ya. Kok mau jadi menteri? Ini piye? Ada apa? Ada gitu ada apa? Kenapa nama itu bisa di? Nah, kita nggak tahu. Tapi yang jelas semua orang sudah tahu. Apakah transaksional atau Anda lihat atau apa? Transaksional bisa juga atau gitu kedekatan, ya. atau apa? Kedekatan bisa juga, saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas adalah proses penyusunan kabinet ini peranan Ibu Mega paling dominan, paling dominan. Orang-orang Mega di sana. Gitu kalau ya. Untuk PDIP-nya, iya. Tapi kalau untuk nama-nama menteri selain PDIP kan nama-namanya juga ada sedikit-dikit ya kedekatan gitulah. Ini sekarang misalnya lagi dicari menteri luar negeri, susah sekali misalnya luar negeri. Padahal banyak diplomat senior yang luar Depru juga bagus misalnya gitu ya. Kok aneh-aneh? Tiba-tiba belakangan saya dengar ada satu diplomat mantan duta besar di Polandia yang kemungkinan jadi menteri luar negeri. Saya usut-usut itu katanya satu kampung dengan Taufik Kemas bagaimana gitu loh. Jadi unsur KKN ini sangat kuat sekali. Lupa bahwa kabinet itu harus adalah the right man in the right place, Jokowi. Nah sekarang waktu sudah mepet ini Pak, waktu sudah mepet. Ketika KPK mencoret, sebetulnya bukan 10 nama yang diberikan tinta merah oleh KPK. Di antara 10 itu 8 dicopot sama sekali, dicari. Nah hari ini lah dipanggil satu persatu gitu loh. Yang 2 ini mungkin jalan terus. Ada yang diduga. Apa kira-kira masukan Anda, Prof? Jika memang ada 8 namanya, apakah memang bisa diselesaikan secepat mungkin? Atau? Nah itu yang kita bingung. Nggak gampang Mas. Misalnya salah satu pejabat calon menteri sudah diplotkan menteri PU misalnya. Sekarang dicoret. Mesti cari orang yang pas untuk PU. Nah ini nggak gampang, apalagi ada 8 gitu loh. Dan jangan lupa Mas, pasar ini sedang menunggu kabinet Presiden Jokowi. Jangan anggap enteng. Jangan Bung Firman mengatakan ya yang penting bagus macam-macam, kapanpun silakan saja, lambat juga. Salah besar. Republik Indonesia saat ini tidak punya pemerintahan. That is dangerous, gawat sekali Mas. Baik, Bang Firman, saat ini tidak ada, ini berbahaya menurut Prof Cipta. Gimana Anda menanggapi soal ini? Sampai kapan sampai menunggu? Menurut Profesor Cipta berbahaya, tetapi sesungguhnya begini, pegangan resmi itu adalah pada saat diumumkan oleh Presiden Jokowi, ya. Yang disampaikan oleh Profesor Cipta itu baru pada tingkat opini, karena sampai sekarang masih itu presidennya Pak, pemerintah belum ada Pak Firman. Loh bukan soal nama-nama orang tadi. Nah itu justru yang menjadi soal adalah opini-opini yang berkembang di luar yang justru bukan muncul dari istana.
dari Pak Presiden Jokowi. Nah, oleh karena itu maka secara resmi sesungguhnya juga pemerintahan ada. Memang itu demisioner, tetapi pembicaraan-pembicaraan yang dilakukan misalnya selama ini bersama dengan misalnya dari luar negeri itu kan lebih pembicaraan yang bukan pembicaraan resmi dalam rangka dipersiapkan sedemikian rupa. Nah, oleh karena itu maka kita harapkan sesungguhnya dalam hitungan waktu ini tentu akan isi formasi yang baru berdasarkan rumusan-rumusan baru. Jadi tidak ada sebetulnya kekacauan Pak Cipta, karena yang adalah justru malah mengakomodasi aspirasi publik yang sungguh-sungguh menginginkan pemerintahan baru ini diisi oleh orang-orang yang kredibel. Betul. Nah, itu yang sedang berproses sekarang ini. Tetapi Pak Firman, ada 8 nama yang dicoret oleh KPK itu menunjukkan bahwa Pak Jokowi ini seperti tidak well informed. Siapa chief advisor Pak Jokowi? Chief advisor itu bodoh menurut saya, ya. Dia kebobolan, Pak. 8 nama ini dicoret oleh KPK. Soal hukum kan dari berbagai perspektif. Tentu yang memiliki otoritas yang akurat untuk itu adalah KPK dan PPATK. Betul. Jadi ini bukan soal bocor dan tidak bocor. Oleh karena itu maka ini tidak perlu dipertentangkan dan memang sudah berjalan sedemikian rupa. Pegangan resmi kita tentu KPK dan PPATK. Jadi tidak ada kebocoran dan tidak ada yang kebobolan. Justru malah kita harapkan justru bahkan karena ini belum berjalan sedemikian rupa, maka akan diisi oleh formasi yang baru dalam rangka untuk menggambarkan dan memunculkan bahwa pemerintah ini benar-benar kokoh dan kompeten. Jadi saya kira tidak ada menjadi persoalan. Kalau saya tetap berpendapat kebobolan Pak Firman, bahwa seorang Puan Maharani sudah mengatakan kepada pers, si Anu pasti jadi menteri, masuk kabinet. Tetapi beberapa nama yang diumumkan oleh Puan itu dicoret oleh KPK. That is kebobolan, Pak Firman. Puan ini tinggi jabatannya, Pak Firman. Ya, itu menurut amatan Pak Cipta Lesmana. Tapi sesungguhnya amatan itu juga perlu kami luruskan, bahwa yang dilihat selama ini memang adalah apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Misalnya soal masukan-masukan juga dari tim transisi, sebetulnya juga udah bekerja sedemikian rupa. Tapi soal nama, soal seleksi dan rekrutmen, dan soal finalisasi tentu itu hak prerogatif Presiden. Betul. Untuk koordinasi dengan Bapak Wakil Presiden. Jadi saya kira jangan ada faktor-faktor lain yang sebetulnya bukan masalah tetapi menjadi persoalan bagi amatan Profesor Cipta Lesmana. Pertanyaan saya Pak Firman, sekarang kita Pak Firman sependapat tidak bahwa seorang Puan Maharani selayaknya tidak umumkan nama-nama yang masuk kabinet itu? Setuju tidak Pak Firman? Mengingat Presiden Jokowi punya hak prerogatif, kenapa seorang Puan mengumumkan nama-nama itu kepada pers, Pak Firman? Saya bukan dalam posisi menanggapi itu karena bukan persoalan substansial itu. Yang substansial sekarang ini adalah bagaimana Pak Cipta Lesmana ikut mendukung supaya ada juga formasi atau sumber-sumber nama yang cukup malah membantu di pemerintahan. Jadi supaya misalnya juga KPK, PPATK terbantu walaupun hak prerogatif yang final dan definitif tetap di tangan Presiden. Jadi saya dalam posisi untuk membangun sistem ketatanegaraan kita. Dan sebetulnya yang disampaikan tadi sebetulnya bukan persoalan utama banget, bukan persoalan serius yang harus didramatisasi, bahwa harapan publik itu saya tekankan sekali lagi yang bisa berkembang sedemikian rupa adalah harapan supaya yang penting adalah formasi kabinet diisi oleh figur-figur yang bekerja keras, bergotong royong, kemudian juga membangun visi misi sesuai dengan dari Pak Jokowi JK. Dan itu benar-benar kredibel, tidak bermasalah. Itu harapan publik. Pak Firman, jadi persoalan utamanya jangan dibalikkan soal waktu. Pak Firman, kami tidak bisa memberikan masukan selama nama-namanya belum keluar. Kita nggak bisa kasih masukan. Oke, Prof. Cipta, Bang Firman, Bang Lukman juga tahan dulu. Kita masih ada satu segmen lagi. Kita harus jeda dulu sejenak. Kami kembali sesaat lagi.